siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat mempersiapkan diri untuk beribadah sekolah minggu di rumah. Selama beribadah, bersikaplah yang baik, sopan, sebagaimana sikap beribadah yang benar. Ikutilah seluruh rangkaian ibadah dengan baik. Bernyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan sesuai dengan panduan ibadah yang sedang berlangsung. Dan ingat, selama beribadah, tidak makan dan minum ya, dan tidak bermain-main. Tidak membuka aplikasi di HP yang lain yang dapat mengganggu jalannya ibadah. Beribadahlah dengan penuh hormat dan syukur kepada Tuhan. Nah, sekarang mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mulai beribadah. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Bukit Saitun Bontang. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, hari ini semangat betul ya. Gimana perasaannya? Ada sukacita? Tentunya ada dong. Ayo adik-adik, kita semua bangkit berdiri. Dengan penuh sukacita kita memuji Tuhan, kita bernyanyi, memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik yang ada di rumah, gimana nih perasaannya kalau misalnya suatu saat kita sedang mau pergi ke suatu tempat, tetapi ternyata di perjalanan ada kendala, misalnya ada kendaraan yang kita naikin itu bannya bocor, atau di perjalanan itu macet, atau ada banjir. Gimana perasaan kita? Pasti tentunya kita sedih karena kita tidak sampai di tujuan dengan tepat waktu. Nah, tapi adik-adik, gimana kalau kendala itu semua tidak ada? Kita bisa sampai dengan selamat di tempat tujuan. Kita pasti akan bersyukur. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Kita patut bersyukur karena Tuhan sudah menuntun dan menolong kita, sehingga kita boleh tiba dengan selamat dan tepat waktu.
Adik-adik, mari kita bermazmur bersama dari Mazmur pasalnya yang ke-16 ayatnya yang kedua. Kita akan baca bersama-sama Mazmur pasalnya yang ke-16 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan, aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang lebih baik bagiku selain Engkau. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh mengasihi kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami dimampukan untuk mengerti dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari bersiap, saksikan cerita berikut ini. Saya adalah Bapak Yosua. Saya ditunjuk oleh Tuhan menggantikan Bapak Musa untuk memimpin bangsaku, bangsa Israel, menuju tanah Kanaan. Tanah yang Tuhan janjikan untuk diberikan kepada kami. Tetapi merebut tanah Kanaan sangatlah tidak mudah. Banyak hambatan, banyak tantangan. Setidaknya pertempuran demi pertempuran harus kami lalui. Saya ingat sekali, suatu kali kami harus bertempur dengan orang Ai. Saat itu saya cemas dan takut. Apalagi kami sudah mengalami kekalahan saat pertama kali bertempur dengan mereka. Namun, di saat saya merasa cemas dan takut, Tuhan berkata kepadaku, "Kumpulkanlah semua tentaramu dan pergilah dengan mereka ke Ai. Jangan cemas dan takut, aku akan memberikan kemenangan kepadamu." Raja Ai, rakyatnya, kotanya, negerinya akan kau rebut. Lalu kami pun berangkat ke Ai dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai dan akan menyerahkan mereka kepada kami. Kami berperang dengan orang Ai dan akhirnya benar kata Tuhan, kami menang. Raja, rakyat, dan kota Ai berhasil kami taklukkan. Setelah berhasil menaklukkan Ai, perjuangan kami semakin berat. Pertempuran satu ke pertempuran berikutnya masih harus kami lalui. Kami pernah bertempur dengan gabungan kelima raja orang Amori beserta dengan tentaranya. Bahkan kami pernah juga bertempur dengan Raja Yabin dari Hasor beserta dengan sekutunya bersama dengan semua tentara mereka, sehingga jumlah mereka sangat banyak seperti pasir di pantai, banyak sekali. Bahkan mereka juga dilengkapi dengan kuda dan kereta yang sangat banyak. Sangat menakutkan, ya, menghadapi pertempuran-pertempuran tersebut. Selalu saja saya merasa takut sekali. Tetapi Tuhan jugalah yang selalu menguatkan saya dengan berkata, "Janganlah takut kepada mereka, sebab
aku menyerahkan mereka kepadamu dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai dan bahwa Tuhan akan menyerahkan mereka kepada kami. Kami maju bertempur dan memang terbukti kami berhasil mengalahkan semua raja-raja bersama tentara mereka itu dan menaklukkan seluruh negeri mereka sampai akhirnya kami berhasil merebut dan menempati tanah Kanaan. Saya bersaksi bahwa Tuhan sendirilah yang sesungguhnya menyiapkan tanah Kanaan untuk kami tempati. Tuhan sendirilah yang sesungguhnya bertempur untuk kami, sehingga semua tantangan yang kami hadapi boleh kami lalui. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang baik, kita sudah menyaksikan cerita firman Tuhan. Saatnya kita akan membaca firman Tuhan dari Alkitab, yaitu Kitab Yosua pasal 10 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Kitab Yosua pasal 10 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Kakak akan membacakannya, adik-adik di rumah mengikutinya dan membaca Alkitabnya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon." Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit, dan lambat-lambat terbenamlah kira-kira sehari penuh. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Namun firman Tuhan dari Mazmur 138 ayatnya yang kedua mengingatkan kita, "Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu." Amin. Adik-adik, sambil kita memberikan persembahan, kita bernyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang baik, saatnya kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat. Mari ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas segala waktu dan penyertaan dari Tuhan. Saat ini Tuhan, kami sudah memberikan ungkapan syukur persembahan kami. Berkati Tuhan dan kiranya berkenan bagi Tuhan. Kami pun sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati firman-Mu itu Tuhan, untuk kami simpan dalam hati kami dengan baik, untuk kami mengerti dan untuk kami lakukan dalam kehidupan yang Tuhan beri bagi kami. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat orang tua kami. Kiranya Tuhan selalu memberkati sehingga selalu dalam keadaan sehat. Memberkati pekerjaan mereka dan kiranya senantiasa bersama-sama dengan kami.
Bapa di surga, kami berdoa buat guru-guru sekolah minggu, kiranya juga Tuhan memberkati dalam tugas pelayanan, bahkan dalam pekerjaan mereka masing-masing. Kami berdoa Tuhan buat segenap anggota jemaat Gereja Toraja Jemaat Bukit Saitun Bontang, kiranya juga selalu dalam keadaan sehat, senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa buat pemerintah kami Tuhan, kiranya dalam tugas, tanggung jawab, dan dalam mengambil keputusan juga senantiasa mencerminkan kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pergumulan bangsa kami dalam menghadapi COVID-19, kiranya tim medis bahkan seluruh anak-anak Tuhan yang terlibat di dalamnya senantiasa diberikan semangat, kesehatan, dan kekuatan, sehingga langkah-langkah yang diambil Tuhan senantiasa melibatkan Tuhan di dalamnya. Bapa di surga, kami berdoa buat setiap anak-anak sekolah minggu dalam kehidupan setiap hari, kiranya Tuhan berkati agar selalu bertumbuh dalam keadaan sehat, menjadi anak-anak yang kuat, cerdas, baik, dan dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan Yesus. Bapa di surga, berkati proses belajar mereka dalam proses belajar daring. Bapa di surga, ini doa kami, ini sembahyang kami, ini kerinduan hati kami. Dengarkan ya Tuhan, doa ini kami sampaikan kepada Bapa di surga melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkanlah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang baik, kita akan masuk dalam aktivitas menghafal ayat hafalan, yaitu dari 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-16. Adik-adik di rumah mengikuti dan diingat ya. Ikuti kakak. 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Mudah kan? Kita ulang sekali lagi ya. 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Mudah kan adik-adik? Selamat mencoba. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita berharap bahwa Tuhan akan selalu menuntun kehidupan kita dimanapun kita berada. Untuk itu, mari kita berdiri, kita bernyanyi, Tuhan Kau Gembala Kami. Kita akan menerima berkat Tuhan. Adik-adik, ingatlah selalu firman Tuhan dari Mazmur 16 ayatnya yang kedua. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau.
kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, amin. Tuhan menjaga engkau, amin. Tuhan menyayangi engkau, haleluya, amin. Adik-adik yang ada di rumah, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah aja. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.